Dan alhamdulillah di Solo beliau bisa berceramah 5 kali. Tadi pagi kita sudah tabligh akbar bersama beliau di Pondok Pesantren Darussalam Auluri Sumani. Hari ini kita bersama beliau di Nagari Gantun Siri. Jam 8 malam kita bertabligh akbar di Gor Batu-Batu Pang, dan besok subuh di Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solo. Dan jam 8 pagi besok kita akan tabligh akbar bersama beliau di Lapangan Merdeka Kota Solo. Ada 5 kali beliau berceramah di Solo. Terima kasih Pak Ustadz, kita ucapkan kepada beliau telah berkenan hadir di negeri kita. Sedekah membuat harta menjadi berkah. Betul apa betul? Kalau memang betul sedekah membuat harta jadi berkah, mana kotak-kotak sedekahnya? Kawak dulu. Dua, tiga, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya senjata makan tuan. Lah, sebarkanlah. Kasih ko dulu ikan-ikan nan gadang di situ. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, ikan bilis. Tapi banyak ikan paus, ikan bilis 3 ton. Maka namanya ikan bilis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tiap-tiap hari Allah kirim malaikat. Malaikat itu 2. Malaikat nampak tamu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah ganti sedekahnya. Mau diaminkan doa malaikat? Siapa yang bersedekah ganti sedekahnya. Dan Allah kalau mengganti 700 kali lipat. Capek. Iko salah panitia. Inyo mengutip piti ditampek laki-laki. Nan mencari piti laki-laki, tapi dompet nan memegang padusi. Iya kan? Pindah sudah. Itu nan 2.000, 3.000, nan 100, 200 siko. Dek apa ama-ama memegang piti apa-apa, inyo khawatir kalau iko megang piti banyak, inyo kambah bini sekali lagi. Lambaikan tangan ke drone. Drone, ambil video. Begini masyarakat Gantuang Siri mendanga pengajian. Allah Akbar. Lah, turun. Lamo-lamo. Bapak lu ketiak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hujan. Tadi itu ujian dari Allah Ta'ala, dites. Iko masyarakat datang tak ke pengajian, dibuat turun hujan. Ambulan yang kau paling 2-3 orang saja. Begitu sampai Masya Allah Tabarakallah, sejauh mata memandang bapak-bapak dari TNI Merdeka, bapak-bapak dari Polri. Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan yang datang ini semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Ambo ditampek lain, kalau pengumpulan dana biasa pakai kotak, tapi di Gantuang Siri lain. Pakai apa? Pakai kresek. Aku ambo usulkan ditampek lain supaya ikut cara mengambil sedekah di Solo. Kalau pakai kotak, awak tak tahu isinya apa. Tapi kalau itu nampak 5.000. Wahai seluruh muslimin muslimat di Indonesia, kalau kalian mau penggalangan dana, ikutlah cara di Gantuang Siri. Allahu Akbar. Ambo sabi Siri itu khawatir ambo salah sabi. Cuma kamu Siri. Pokoknya diolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa doa malaikat nan pertama tadi? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih ganti ya Allah. Tapi jangan lupa, nan indah bersedekah, Allah Maha Adil. Apakah dikirim jo malaikat? Lain, dikirim malaikat. Apa doa malaikat nan kedua? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Kedua kali. Siapa tadi yang tidak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Ampun tak percaya hadis Ustaz Somad. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ustaz Somad tidak betul. Itu tetangga saya tidak pernah bersedekah. Mobilnya mewah, rumahnya 2 tingkat, amehnya banyak, tapi katanya binasa. Makna binasa bukan otonya ditabrak mobil. Makna binasa bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa adalah tidak ada barokah. Sedangkan awak berdoa siang dan malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam masalah agama, wa afiatan, sehat badan, wa ziyadatan, bertambah ilmu. Tapi kalau minta rezeki, wa barakatan, gajinya 30 juta, gajinya 3 juta, anak bisa sekolah, bisa pergi haji dan umrah. Dek apa 3 juta tapi barokah. Aduh gaji 30 juta 2 malam habis. Kamu apainya? Paikan diskotik pakai sabu-sabu, error mati. Ingin 3 juta tapi barokah atau 30 juta pecandu narkoba? Kalau ambo 30 juta tapi barokah. Ustaz cadiak surang lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Bapak Ibu yang bersedekah tadi diganti Allah SWT. Mudah-mudahan yang tidak bersedekah tadi dibinasakan Allah SWT. Tak boleh mendoakan yang tak baik, tapi sedekah. Kalau tidak sholat, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sedekah ni atap, tapi solat adalah tiang. Maka awak lihat dulu saya nanti balik tiang. Sedekah di atap, tapi ini tiang. Ada gunanya orang punya atap kalau tak bertiang? As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Maka siapa yang tidak solat, maka runtuhlah agama, runtuhlah rumah. Betul? Ustaz Somad, suami saya enggak solat. Kenapa kamu nikah sama dia? Ambo pun tidak sembahyang. Kami kok dulu enggak baik, Buya. Ambo setan, ini iblis. Tapi setelah mendengar pengajian Buya di www.youtube.com, ambolah bertobat Buya. Kita doakan mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah sholatnya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hati suami-suami yang belum sholat ya Allah. Adapun yang belum juga sholat setelah pengajian ini, kirimkan angin puting beliung sekalian, ratakan dia dengan tanah. Setuju? Menunjukkan ibu-ibu sayang suami. Waktu ambo ancam, setuju? Tidak. Makanya ibu, bapak jangan khawatir. Ini istri-istri soleha. Hanya istri soleha. Kalau sampai ada tidak soleha, terlalu. Beruntungnya punya istri soleha. Walaupun bapak tidak sholat, tapi ketika saya ancam, rata dengan tanah. Jangan Ustaz, jangan. Kenapa? Anak 2 balik. Do re mi fa sol la si do, do la sol fa mi re do. Anak yang terakhir si anak mau re do. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad dulu waktunya datang meminang ambo, ambo setuju suami nikah sama ini. Datanglah apa ambo kama bertanya,
Ananda, itu ada anak lajang nakama minang Ananda, mau apa indah? Kalau anak gadis zaman dulunya diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu, anak kini enggak. Jawab iya aja atau ya banget ya. Akhirnya saya terima dia jadi suami saya, Ustaz. Setelah menikah barulah ternyata kebahagiaan tidak kami dapatkan karena dia tidak sembahyang. Rasanya bagaimana Bu punya suami yang tak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur ibu-ibu yang suaminya membangunkan jam 4 sore, dia ambil air, dipercikkannya ke wajah ibu, ngajak sholat. Bangun! Itu kalau nikahnya lah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru patang, wake up my darling, wake up my honey. Ya, sembahyang lainnya, usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Padahal sama ikutnya sembahyang surang. Tapi setelah inya menikah punya istri, berubah menjadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Suami terbangun. Suara sia tu, Bu. Suara menantu awak. Awak lah 25 tahun nikah ndak ada tahajud. Menantu awak Masya Allah, mereka mulai membuka pintu kamar mencari menantu sembahyang. Rupanya TV alun mati. Menantu, mudah-mudahan menantu ibu soleh. Yang lajang-lajang, ya Allah pertemukan yang lajang-lajang ini dengan yang gadis-gadis yang soleh dan solehah. Yang menyebut amin, yang aduk babi. Oh Allah, anak tiga, amin. Di akhirat, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa arti jibal? Bukit, gunung. Ada anak ketek menyabit gunung. Hebat anak gantuang siri. Ambo sabi jibal, apa arti jibal? Gunung. Watakunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit yang besar. Kal ihnil mampus, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung sebesar itu macam bulu kambing dihembus angin, apa lagi tenda kau? Tenda kau datang angin. Lalu awak di akhirat nanti bernaung di bawah apa? Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekah. Jadi tadi kalau adonan membayar 100 juta, dari ambo 100 juta untuk program Solok bersedekah. Maka dia sedang membangun tenda terbuat dari beton 1 meter. 100 juta. Kalau 1 juta Bu ya, plafon. Kalau 100.000 triplek Bu. Kalau 10.000 koran. 2.000 jantannya. 2.000 uang air kecil. Tidak menyepelekan, jangan berkecil hati yang ngasih 2.000. Aduh, juga dalilnya nan 2.000. Ingin tahu dalil yang 2.000? Ketahuan banyak nan 2.000. Nan membayar 2.000 ada dalilnya. Apa dalilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi. Eko kalau ada kotak lewat masukkan 2.000. Kalau ada orang bertanya, mana 2.000? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Betul kaji Ustaz? Apa lo betul? Berikan yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit disimpan. Duit disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Kuncinya di dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemari dikunci.
Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang. Habis menangis. Makanya banyak istri-istri waktu suami meninggal menangis. Udah. Ibu nangis kenapa? Warisan seketek. Tapi ada ibu-ibu ketika suaminya meninggal dia tegar, tidak menangis. Ibu tidak menangis. Enggak Ustaz. Mengapa ibu tidak menangis? Dah lama mau tunggu. Tapi insya Allah yang hadir ini adalah apa-apa ama-ama, ibu-ibu, adik-adik, bundokan, duang, bapak-bapak, nenek, mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, semuanya orang baik-baik semua insya Allah. Nah, lajaleh jawab bahwa sedekah sebagai atap, sedangkan tiangnya adalah solat, maka orang yang solat tidak bersedekah. Ayo bertiang saya. Sedangkan orang yang rajin sedekah, 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 tapi tidak solat, maka ditimpu atap. Maka yang paling sempurna adalah, Buya, yo, ambo ada masalah. Apa masalahnya? Sembayang indah, sedekah indah, mati saya lah. La ilaha illallah. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tidak salat subuh, tertidur sampai tidak salat subuh, bala syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinga. Hadis sahih. Jangan talalok sampai jam 7 jam 8 tidak sembahyang subuh, apalagi kondisi cuaca di Tampek Awak dingin rancak panah, Pekanbaru angin panas, di Solo asin itu dingin. Mandi tadi rasa mandi air kulkas nyaman, tapi solat subuh banyak yang terancam. Tertidur sampai tidak solat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Andai Allah indak sayang, indak ghafur, indak rahim, indak rahman, tak tulis di telinganya WC setan, toilet iblis. Alhamdulillah, Bapak Kapolres solat subuh berjamaah. Kapolres, bapak-bapak polisi, bapak TNI tidak perlu ceramah, cukup ustaz yang ceramah. Polisi, tentara tak perlu ceramah, cukup solat saja ke masjid. Allahu Akbar. Apa kecik amak-amak mencaliak polisi do tentara solat? Nak siko caliak polisi do tentara solat. Apa orang sansip tak ada solat? Mohon maaf sansip. Bangga kita Ustaz solat. Untung Ustaz datang ke Solo hari Selasa. Kalau sampai Ustaz datang hari Senin di hari Kamis, alame indah akan minum teh manis. Mengapa itu Pak? Risiko orang banyak puasa sunat. Alhamdulillah. Solat subuh berjamaah. Kalau ambo solat subuh berjamaah, selesai solat, ambo imam, kau makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maduk ke jamaah. Nabi kalau maduk ke jamaahnya tanya, Asaidul fulan, Asaidul fulan, Asaidul fulan, di masih bulan, di masih bulan, di masih bulan. Ambo kalau ambo jadi imam, tidak pernah ambo tanya jamaah, di masih bulan, di masih bulan. Mengapa Ustaz tidak bertanya? Ambo tidak ada kuasa. Tapi kalau ambo bupati, ambo bisa bertanya. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana tidak ada kepala? Mana tidak ada kepala? Kalau bupati solat subuh sendirian, apa bedanya dengan saya yang tak ada kekuasaan? Tapi alhamdulillah dibuatkan program gerakan Solo solat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Besok subuh aja lihat. Jangan iko banyak lo imam, inyo di muko, inyo nan azan, inyo ikomat, inyo imam, inyo makmum. Hayya 'alas shalah. Tak ada. Lah, abitunya qobliyah.
Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Luruskan shaf. Tidak dua tu. Mungkin beko datang di rakaat kedua. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman. Lah jalan dak dong aku. Imaman juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin makmum batu. Ini tetap jauh selesai. Sampailah rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya tu pendek. Iku ada lo imam. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lu panjang. Pak Imam maha panjang. Rupanya mau bini hamidah. Pendek. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Lah habis barulah ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Tapi imam itu sudah menyelamatkan azab Allah tidak jadi turun. Betul? Kalau sampai di masjid, surau, langgar, musola, tidak ada yang solat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadus kades Pak Wali kesetanan, gubernur kesetanan. Mangga tak disabui bupati, kurangnya ada. Mako awak jago nagari awak iko supaya jangan sampai diganggu setan. Makanya kalau ada orang diganggu oleh setan, awak baca ayat kursi. Allah, ada anak-anak diganggu setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis. Enggak amuh setan baik, galak. Hei setan, kenapa kamu ketawa? Kenapa tidak mau pergi? Akhirnya sesama setan dilarang saling mengusir. Nabi kalau selesai sembahyang, nyoba tanya kepada jamaah, layan tayana, jangan solat di rumah, jangan solat di rumah. Sianan solat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Siapa yang solat di rumah, kubakar rumah mereka. Kalau duit Nabi kini bertambah titik api di Kabupaten Solo. Saking banyaknya rumah terbakar karena tidak solat subuh berjamaah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Kabupaten Solo punya program mantap-mantap. Apa nama programnya? Subuh berjamaah. Apa nama programnya? Gerakan Solo Sedekah Solo, GSS. Inilah yang akan menjadikan negeri ini bukan sekedar Solo yang cantik dan indah, tapi Solo akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karet-karetnya subur menghijau. Yang tepuk tangan dulu. Besok subuh awak lihat. Kalau ramai masjid awak ada perubahan. Abeko subuh datang ke masjid esok. Kalau ramai ada tepuk tangan sih. Kalau tidak ada, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo bangga. Dulu masuk ambo ketek namandanga pengajian itu orang-orang tua nan la dintai-intai malaikat maut. Awak berceramah berapi-api, inyo di bawah berayai. Tapi kini nak mendengar ceramah anak-anak muda. Anak-anak muda luar biasa. Kalau ingin mengetes ikut anak muda apa orang tua, awak dengar bunyi takbirmu. Allahu Akbar. Anak muda. Kalau orang tua mana bisa suara bantu itu? Kalau orang tua, Allahu Akbar. Masya Allah, Solo luar biasa, kenangan yang tak terlupakan. Sedangkan tampek jatuh lagi di kanang, kononlah lagi barulang mandi. Betul?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekali saya ambo biasanya selama ambo berceramah, tadi ambo mulai ceramah jam 4:30, kini ala jam 5, berarti ambo lah ceramah 30 menit. 5 sampai ambo ceramah 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. 60 menit ceramah, sisanya menjawab pertanyaan, tulis di karate. Habis itu awak sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang Solo dikabulkan Allah. Amin. Dari mana Buya tahu? Ambo datang tadi hujan. Begitu datang berdoa orang Solo berhenti hujan. Doa siapa kalau bukan doa orang Solo? Doa Ustaz Abdul Somad. Banyak sampai ambo ceramah basah. Tapi di siko Masya Allah, tabarakallah, la haula. Andai pun turun hujan, hujan itu tetap wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifa, sebagai penenang jiwa. Tidak sah solat, yang rajin solat subuh berjamaah, solatnya tidak sah kalau Fatihahnya tidak a'udzu. Kalau a'udzu, a'udzu, la a'udzu, la za wa ja, bukan sawa. Iku ada dulu imam ijazah. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Permisi sebentar Bu ya. Kama gigi yang mau tinggal. Makanya diadakan lagi program sholat subuh berjamaah, sudah sukses. Apalagi gerakan sedekah Solo, mantap, launching. Apalagi maghrib dari maghrib ke isya, TV mati, HP mati, laptop mati, komputer mati, nangga mati, pemadaman bergilir. Bukan itu, mati karena kita mau menyelamatkan anak-anak kita jangan sampai buta huruf Al-Quran. Ustadz Somad pandai membaca Quran karena orang Minangkabau, betul? Halo, betul? Betul-betul aja. Ama ambo menyerahkan ambo ke guru mengaji. Buya, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Iko bare satu kaleng. Kalau kaliang nan hitam itu kan. Iko anak ambo Abdul Somad. Iko bare satu kaleng. Iko alif bata. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua di depan, u. Kiana mengajar baca Quran bantu itu kalau bukan orang Minang. Alif dua dia, di atas. Anak-anak kini tidak tahu membaca itu lagi. Sebab apa? Gurunya sudah datang dari Yogyakarta. Jenenge sopo? Kiai Haji As'ad Humam. Programnya apa? Jenenge Iqra a'aa bataba bataka batasa. Anak-anak kemanakan ambo kini indak membaca Quran bantu ambo 20 tahun 30 tahun lalu kami membaca Quran pakai metode dari bumi Minangkabau. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un. Kini indak basi soleh tinggal c ba 2 di atas ban. Abdul Somad pandai baca Quran karena jasa guru mengaji dari bumi Minangkabau. Sampai kini ambo berceramah kama-kama tampe mengalir pahala bacaan ambo ke makam guru-guru mengaji yang dulu mengajarkan alif dua kita. Siapa orang paling mulia di antara kita? Apakah orang yang punya jabatan? Apakah orang yang kaya? Tidak. Yang paling mulia adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang paling mulia orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran.
Hai guru mengaji, jangan kau berkecil hati, karena engkaulah punya amal yang tak putus walaupun sesudah Orang-orang kaya, rumahnya gadang, otonya gadang, bininya gadang. Sesudah inyo mati, nanti go ikut apa buat tinggalkan? Tinggal. Yang punya kuasa 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Apakah sesudah itu bisa lanjut lagi? Tidak, ditangkap di KPK. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa dia? Guru-guru mengaji. Tapi guru mengaji disepelekan, guru mengaji tidak dihormati. Gaji guru mengaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Tapi alhamdulillah ada program Pemda, pemberian insentif untuk guru-guru mengaji. Inilah dakwah, bukan ceramah, bukan pakai mikrofon, tapi dakwah pakai tanda nampaknya Ustaz Somad kampanye kan. Untuk apa ambo kampanye? Ambo ndak kampanye jadi pilih dia orang jadi wakil presiden. Ambo cuma ingin menyadarkan umat bahwa kerumunan yang ramai ini jangan sekedar menjadi kerumunan, tapi kerumunan berubah menjadi kekuatan. Kalau Ustaz Somad ceramah, bayar guru mengaji, tolong guru mengaji, bayar guru mengaji, selesai habis. Tapi kalau terpilih bupati yang peduli pada guru mengaji, maka dengan tanda tangannya peraturan daerah, anak-anak wajib meninggalkan buta huruf Al-Quran. Kalau tidak, maka orang tuanya akan dituntut di pengadilan. Bisa apa enggak? Bisa dibuatkan perda, peraturan daerah Kabupaten Solo, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatah yang betul. Sekarang sudah dirubah, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Dulu orang berdoa di muka Ka'bah, dulu orang berdoa di muka Ka'bah, kini dah. Hai orang kampung ini sedang di Mekah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka, tapi waktu SD pandai mengaji, waktu SD pandai mengaji, setelah SMP inyo indak mengaji lagi. Sebab apa? Pelajaran di SMP tidak ada pelajaran fikih, Quran, hadis, bahasa Arab. Ada di SMP pelajaran fikih, Quran, hadis, bahasa Arab? Ada? Tak ada. Kecuali di Kabupaten Solo ditambah 5 pelajaran: Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah. Gurunya dari mana? Gurunya diangkat alumni UIN, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, angkat jadi guru. Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Dulu kalau sarjana agama dilecehkan. Saya mau minang anak bapak, titelnya apa? Insinyur, masuk. Titelnya apa? SH, masuk. Titelnya apa? SAG, sarjana alam gaib. Tapi di Solo SAG dihormati. Kenapa? Diangkat menjadi guru agama. Dananya dari mana? Duitnya dari mana? Dari APBD. APBD bisa. APBD Solo menggaji guru-guru masuk ke SMP. SMA bagaimana? SMA di luar kebijakan bupati, karena SMA itu adalah kebijakan gubernur. Makanya kalau ada anak SMA tidak pandai baca Quran, tidak pandai mengaji, itu yang masuk neraka gubernur. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, janganlah tangan kiri Buya, awak rubah tangan kanan. Siang Buya tunjuk diko, Allah tunjuk itu kamera. Hai para gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, anggota DPR pusat, DPR kabupaten, DPR kota, DPD. Kalau kalian mau berjuang, amal kalian bukan baca Yasin, amal kalian bukan sholat duha, amal kalian bukan sholat witir, amal kalian bukan puasa sunat, amal kalian adalah menolong agama
kekuasaan. Betul? Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Ceramah Abdul Somad ada rekamannya semua. Pernah Abdul Somad menyebut partai? Ya. Abdul Somad tak pernah menyebut nomor. Pernah Somad menyebut nomor? Ya. Abdul Somad tidak pernah menyebut warna. Abdul Somad hanya mengatakan, pilihlah orang yang memperjuangkan menolong agama. Ini Abdul Somad ini anti kebinekaan ini. Ini Abdul Somad ini anti kebinekaan ini. Kita kan bukan cuma Islam. Engkau bukan saudaraku satu keyakinan. Engkau bukan Islam, engkau Hindu, engkau Buddha, engkau Kristen, engkau Katolik, tapi engkau tetaplah saudaraku satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Jangan benturkan antara Islam dengan Pancasila, karena ketika Islam berkata Allahu Akbar, ketika Al-Quran berkata Qul huwallahu ahad, maka Pancasila berkata ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Mestinya SD. Saya tukang bacakan itu waktu SD. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka kita merdeka dari Belanda. Kita bukan hadiah dari Inggris. Kita bukan hadiah dari Prancis. Kita rebut itu. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Janganlah sabik-sabik tulang, tersinggung Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf, infak, sedekah selesai. Salat subuh berjamaah. Bangga kita anak-anak muda pakai jaket. Pejuang subuh. Mantap. Waktu zuhur enggak luar. Kamu anak-anak muda, subuh tadi ada ambu di masjid lain bu ya. Oh, alhamdulillah. Ada polisi. Siapa? Polisi tugas di Pekanbaru. Dari Mabes ditugaskan di Pekanbaru sebagai jabatan tak boleh sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Selama bertugas di Pekanbaru, Riau tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh iko masjid iko, subuh iko masjid iko, subuh iko masjid iko, subuh iko masjid iko, sampai akhir jabatannya seluruh masjid di Pekanbaru itu dia pernah sholat subuh berjamaah. Artinya apa? Seluruh masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena keningnya pernah menempel di tanah masjid itu. Allahu Akbar. Sekarang kita renungkan, kita sudah berapa kali singgah ke masjid? Selalu singgah ke masjid kan? Singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, kencing, kencing. Tempat kencing tidak akan bersaksi di hadapan Allah. Yang bersaksi adalah tempat sujud. Tempat paling tinggi kening ditempelkan ke tempat paling rendah, lantai tempat tapak kaki. Mentang-mentang pejabat sholat tidak mau ditempelkannya kening ke lantai. Allahu Akbar, ke tiang. Sahkah sholatnya? Kecuali sakit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sholat di kursi boleh. Suami ibu yang sakit tanyanya baik-baik. Udah dapat sholat apa indah? Udah bisa sholat di kursi dah. Sakit dengan sabar. Enggak lah, mau 2 Jumat lagi gol kan. Sabar jualan eloknya dah. Bata sabar. Basabar. Itulah ibu. Suami kalau sakit awak tak boleh galak. Galak. Sedihlah. Hati-hati. Memangnya nanti kau akan mati membawa baju kesayangan, membawa sorban kesayangan. Ustaz Somad akan mati membawa mikrofon. Ustaz Somad mati bawa peci. Tidak. Datang dokter dari puskesmas merasa leher, hidung, jantung. Jadi gimana dok? Bungkus. Mata melotot ketika roh keluar. Istri yang katanya dulu, ayang buah hati belayan jiwa jangan. Begitu mati inyo pun takfik mencari awak.
Hati-hati, ketika mati siapa yang akan dicari? Imam. Pak Imam, suami saya dari tadi malam matanya melotot terus. Pak Imam datang menutupkan mata. Allahumma ghfir li fulan wa fulan wa darjatahum minal ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu ditutup buka. Alun mati lagi. Ambo cuma ngetes istri ambo. Ternyata cintamu selama ini kompak. Katanya buah hati belayan jiwa. Jangan pergi lama-lama ya bang. Setengah napasku pergi. Pret. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, mak kandung tak bisa membantu. Wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang penting muru auladakum bis shalah. Ambo sudah ceramah 50 menit tapi anak-anak tetap bertahan deh. Itu kan anak-anak paling umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu yang paling peci nanti jadi pakai peci, pakai batik jadi kepala kantor Kementerian Agama. Amin. Yang pakai baju kaos celana jeans Dinas Pendapatan Daerah. Mereka ini yang datang hari ini mendengar ceramah 20 tahun akan datang, mereka nilai akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya anak-anak ini kalau ke masjid jangan diusir. Ini karena bapak-bapak tua, pergi balik, pulang. Kalau anak-anak masih ada di masjid, masih berteriak, masih lari-lari, masih lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun akan datang masjid tetap ada sholat berjamaah. Amin. Tapi anak-anak ketek nan umur 3 tahun sampai tahun jangan dibawa ke masjid. Kalau kau bisa baca caranya bu ya. Kalau nyo sudah bisa ditegah, disuruh, dilarang bisa. Nah, diam ya. Nanti tidak bisa kan? Diam. Ada anak ketek kalau awak suruh juga diam ya. Inyo belum dong. Anak umur 3 tahun sampai tahun dilatih di sebelah awak. Iku ada orang tua, enggak sebelah. Sabar ya. Allahu Akbar. Awak takbir, inyo lagi. Apa kau diletaknya kacamatunya di bawah? Tentu apa kau camek sejak anak kau lagi? Awak khawatir Assalamualaikum kalau selesai salam Assalamualaikum warahmatullah. Saya sehat pak, ikut enggak? Assalamualaikum warahmatullah. Sianan susah Pak Kapolres. Gara-gara masalah sepele. Ada pula orang sembahyang digendong anak. Kenapa kau gendong anakmu? Nabi pernah sholat menggendong anak. Nabi menggendong cucunya ndak wa'a. Awak kini awak gendong anak awak masalah. Dek apa anak awak pakai pampers? Mana awak tahu lah ada berisi di dalamnya. Begitu dibuka tabungan penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz Somad tidak usah menceramahi orang Solo tentang sholat berjamaah. Jangankan ke masjid, jangankan ke surau, jangankan ke musola, sedangkan ke tanah lapang hujan-hujan saja begini ramainya, apalagi ke masjid. Indah anak-anak muda. Kalau kalian nanti ketemunya di masjid, ditanya deh anak awak, mama, saya panggil mama, awak makan sambal belacan. Ama baswo juga bak dulu. Kami baswonya waktu sembahyang subuh. Bila tuh waktu itu ada program Pak Bupati. Yang lain-lain datang, penuh masjid, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mengaramai di absen. Awalnya dengan kekerasan. Suruh anak kamu sholat waktu umur 7 tahun. Umur 7 tahun sholat, bilonya menghafal kul huwallah, bilonya menghafal kul anzur bin nas, bilonya menghafal al-fatihah. Anak umur 7 tahun menghafal kul huwallah ketika ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ustaz, saya kalau nyebut qul huwallahu ahad, Allahus samad selalu ingat Ustaz. Aku kalau namanya bantu itu nenek-nenek ndak apa, aku nak gadi pun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak lari-lari, motong-motong bawang, tapi ingat otaknya mengingat bacaan yang ibu baca waktu mama. Penting itu loh. Anak-anak nanti sholat. Ini sekarang banyak ama-ama sambil masak, bukan itu. Nyanyikan. Datang lelaki di belakang. Maka jangan heran anak hobi menengok keyboard tunggal. Ting 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 ting. Coba kalau anak dibawa ke masjid, mati ya Wak, dimakan cacing tanah. Anak akan berdoa di tengah malam, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau ibu asik menyanyi, mati ya Wak, dibukanya keyboard menyanyi. Mama mau dikirim nyanyi lagu Mama atau Al-Fatihah? Itulah yang akan seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dimulai 4:30, berakhir 5:30. Mana kertas pertanyaan?